Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Nurbeti dari kelas TIF RP21D. Kali ini saya akan mempraktekkan mengenai VLAN configuration. Bisa kita lihat di sini sudah ada addressing table atau pengalamatan table. Nah, di sini juga kita bisa lihat sebelah kanan bawah ada komplit dari soal ini masih 0%. Nah, kita akan mengerjakan soal ini sampai 100%. Di sini sudah ada addressing table atau tabel pengalamatan. Lalu objektif di sini itu pertama di sini kita akan memverifikasi default VLAN configuration. Part 2 di sini kita akan mengkonfigurasi VLAN. Part 3 kita akan melakukan assign VLAN ke port. Lalu di sini juga ada background-nya. VLAN ini sangat berguna untuk administrasi pada logical group, di mana dia memperbolehkan membernya dari grup tersebut untuk mudah bergerak atau berpindah, mengganti, dan menambah. Aktivitas yang ada di sini nanti akan berfokus pada pembuatan dan penamaan VLANs itu sendiri. Kemudian di sini juga kita akan bisa melakukan assigning access port ke spesifik VLANs. Kita langsung masuk ke part 1. Part 1 di sini kita akan melakukan view the default VLAN configuration. Nah, di step 1 ini kita disuruh untuk menampilkan VLAN saat ini. Kita bisa klik aja langsung switch satunya. Lalu dari sini kita enter aja. Kita ketikkan enable. Lalu kita ketikkan show VLAN brief. Nah, di sini sudah tampil VLAN-VLAN yang aktif. Kita close aja. Selanjutnya di sini step 2 yaitu kita harus memverifikasi koneksi antara PC dan jaringan. Nah, kita akan melakukan ping pada PC 1 dan PC 4 terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini kita akan ping ke PC 4. Kita bisa copy dulu IP address-nya. Karena tujuan kita akan ping ke PC 4. Kita klik di PC 1, lalu kita pilih command prompt, lalu kita ketikkan ping, lalu kita pastikan IP address yang akan kita ping. Jika sudah, kita enter. Nah, ini sudah berhasil ya proses pingnya. Selain menggunakan command prompt juga, kita bisa menggunakan simple PDU. Di sini kita bisa lihat ya, dari PC 2 ke PC 5, kita kirim pesan aja. Dan di sini juga ada notifikasinya sukses. Lalu kita ping PC 3 ke PC 6 menggunakan simple PDU. Nah, ini juga udah sukses. Selanjutnya kita masuk ke part 2 yaitu configure VLANs. Di sini kita harus membuat dan memberi nama VLAN pada switch 1. Oh, sebelumnya di step 2 di sini ada pertanyaan. Apa keuntungan dari kita melakukan VLAN ke jaringan itu sendiri? Yang pasti manfaatnya itu dari penggunaannya yang pasti adalah security atau keamanan, lalu kemudian penghematan dari biaya juga, performa yang tinggi, meningkatkan efektivitas dari staf IT, dan juga mempermudah dan mengefisienkan proyek dan manajemen. Nah, kita lanjut ke part 2. Di step 1 di sini kita akan membuat dan memberi nama VLANs pada switch 1. Kita ketikkan aja di sini, kita buka dulu switch 1. Nah, lalu kita di sini masuk ke config dengan cara kita mengetikkan configure terminal. Oke, ini di sini kita udah masuk ke config. Lalu kita membuat VLAN 10 dengan nama faculty or staff.
Lalu kita membuat VLAN 20 dengan nama students. Lalu kita buat VLAN 30 dengan nama quest or default. Lalu VLAN 99 dengan nama manajemen native. Lalu ada VLAN 150 dengan nama voice. Nah, perlu diketahui juga untuk saat kita pemberian nama, huruf besar dan huruf kecilnya itu harus diperhatikan karena akan berpengaruh pada switch-switch yang lain nanti. Nah, ini juga sudah seperti ini, langsung kita enter aja. Nah, lalu di sini step 2-nya kita akan memverifikasi dari VLAN configuration. Nah, kita exit dulu ini. Lalu kita ketik X lagi. Terus kita show dulu VLAN yang tadi udah kita buat. Dan mengetikkan show VLAN brief. Nah, ini udah muncul VLAN-VLAN yang tadi kita buat. Ada 10, 20, 30, 99, dan 150. Selanjutnya di step 3 ini kita membuat VLAN di switch 2 dan switch 3 juga. Kita ulangi yang tadi kita buat di switch 1 ke switch 2 dan switch 3. Seperti tadi, enable, lalu kita masuk ke config terminal. Kita buat VLAN 10 dengan nama name faculty staff. Lalu VLAN 20 dengan name students. VLAN 30 dengan nama quest or default. Lalu VLAN 99 dengan nama management and native. Lalu terakhir VLAN 150 dengan nama voice. Kalau udah, kita bisa exit 2 kali, lalu kita show. Nah, ini juga udah muncul ya. Ada 10, 20, 30, 99, dan 150. Kita lanjut ke switch 3. Seperti tadi. Enable config terminal. VLAN 10 dengan nama faculty or staff. Lalu VLAN 20 dengan nama students. VLAN 30 dengan nama quest or default. Lalu ada VLAN 99 nama management and native. Lalu ada VLAN 150 dan nama voice. Jika sudah, kita bisa exit 2 kali, lalu kita show VLAN yang udah tadi kita buat. Nah, ini udah ada ya 10, 20, 30, 99, dan 150.
Oke, ini kita tadi udah verifikasi VLAN configuration-nya. Selanjutnya kita masuk ke part 3. Di sini kita akan melakukan assign VLAN ke port. Kita masuk ke step 1 aja langsung. Di sini kita akan melakukan assign VLAN to the active port on switch 2. Kita masuk ke switch 2. Nah, kita akan melakukan konfigurasi assign VLAN di switch 2. Kita di sini akan masuk ke config lagi ya. Seperti tadi, kita enable dulu. Lalu kita masuk ke config terminal. Ya udah masuk ke config. Di sini kita harus mengetikkan interface F0 atau fast Ethernet ya. F0/11. Lalu switch port mode access. Lalu switch port access VLAN 10. Nah, jangan sampai typo ya. Udah kayak gini, langsung kita lanjut ke VLAN 20 dan VLAN 30. Kita enter aja di sini. Biar lebih cepat kita klik tanda atas, nanti kayak gini, interface F0/18 selanjutnya. Lalu switch mode access, lalu masuk ke switch port access VLAN 20. Lalu interface 6, F06. Lalu mode access, dan masuk ke VLAN 30. Nah, udah gini kita enter. Selanjutnya, kita juga harus memberi nama assign VLAN ini ke port switch 3. Ini switch 2-nya udah selesai. Kita close aja langsung, kita masuk ke switch 3. Ini seperti tadi aja, enable. Kita masuk ke configure terminal lagi. Lalu kita tekan interface F0/11. Lalu switch port mode access. Lalu switch port access VLAN 10. Kita klik tanda atas saja untuk mempermudah. Switch interface F0/18. Enter, kita ke atas lagi, mode access. Ini masuk ke VLAN 20. Lalu masuk ke interface 06. Switch port mode access ini akan masuk ke VLAN 30. Nah, jika sudah, kita langsung enter aja. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke step 3, yaitu assign voice VLAN to fast Ethernet 0/11 on switch 3. Nah, ini tuh kita akan melakukan assign voice VLAN. Voice VLAN tuh yang ini ya, IP phone. Kita akan melakukan voice VLAN terlebih dahulu. Kita masuk ke switch 3. Kita ketikkan lagi interface F0/11. Lalu F0/11 ini kita masuk ke switch port dulu. Switch port mode access, lalu switch port VLAN berapa ini yang 11? 10. VLAN 10. Kalau udah, kita ketikkan yang disuruhnya ini MLS cost trust cost. Lalu kita enter, lalu kita masukkan ke switch port voice VLAN 150.
Nah, kalau udah baru kita lanjutin ke VLAN 20 dan 30. Seperti tadi dari awal lagi, interface F018, lalu mode akses, lalu VLAN 20, interface lagi di F06, lalu mode akses, dan masuk ke VLAN 30. Nah, udah kayak gini kita exit aja. Exitnya 2 kali. Nah, jika sudah, step 4 yaitu kita memverifikasi gagalnya koneksi. Nah, kita cek di switch 2. Kita show aja dengan mengetikkan show VLAN brief. Nah, ini udah aktif semua dari VLAN yang tadi kita buat. Selanjutnya, di sini kita coba pingkan antara PC1 dan PC4. Kita coba aja menggunakan simple PDU dari PC1 ke PC4. Nah, maka saat ini hasilnya fail atau gagal. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah pingnya ini akan berhasil atau tidak? Lalu jelaskan. Nah, dari hasil tadi kita ping, hasilnya itu gagal. Kenapa fail atau gagal? Karena port antara switch yang ada di VLAN 1 ini dan PC1 dan PC4 ada di VLAN 10. Maka dia hasilnya akan fail seperti ini. Lalu di sini ditanyakan lagi apa yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yaitu yang dapat kita lakukan adalah dengan mengkonfigurasi port antara switch sebagai trunk ports. Nah, kita juga bisa lihat di sini komplit dari pembuatan VLAN configuration ini udah 100%. Maka untuk VLAN configuration ini sudah selesai sesuai step by step-nya. Berikut tadi adalah praktek VLAN configuration dari saya, Sylvia Nurbaiti. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.